Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rama Ramadhani dengan NIM 07011182328084 kelas L2 Indralaya dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pidana korupsi, yaitu kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang terjadi selama krisis moneter Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Kasus ini bermula ketika pemerintah melalui Bank Indonesia menyalurkan dana sebesar 147,7 triliun kepada sejumlah bank swasta untuk menyelamatkan sektor perbankan yang terdampak krisis. Namun, sebagian besar dana tersebut tidak digunakan sesuai tujuan, melainkan disalahgunakan oleh penerima untuk kepentingan pribadi atau bisnis mereka, sehingga menyebabkan kerugian negara lebih dari 110 triliun. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi pemilik bank seperti Samsul Nur Salim dari Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI, pejabat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kasus ini mencuat ke permukaan pada awal tahun 2000-an, tetapi proses hukumnya berjalan sangat lambat karena kompleksitas perkara dan berbagai hambatan politisi. Meskipun beberapa pelaku telah dihukum, banyak kasus yang tidak selesai dengan tuntas, termasuk penghentian kasus Samsul Nur Salim oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019. Skandal ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap penyaluran dana publik dan adanya indikasi kolusi yang memperburuk dampaknya. Hingga kini, kasus BLBI menjadi salah satu simbol perlunya perbaikan tata kelola dan pengawasan keuangan di Indonesia. Menurut saya, kasus BLBI ini perlu dilihat dari berbagai aspek utama seperti barang bukti, kesaksian di persidangan, dan penerapan hukum. Barang bukti yang disajikan dalam kasus ini seperti laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dokumen perbankan dan catatan aliran dana sebenarnya cukup jelas untuk menunjukkan adanya penyimpangan. Misalnya dalam kasus Samsul Nur Salim, bukti menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran senilai 4,58 triliun tidak dipenuhi. Namun kasus tersebut dihentikan dengan dalih surat keterangan lunas atau SKL yang dikeluarkan pada tahun 2004 meskipun SKL itu sendiri menjadi kontroversi. Kemudian kesaksian di persidangan. Banyak saksi termasuk pejabat pemerintah dan ahli keuangan memberikan keterangan yang menguatkan dugaan penyalahgunaan dana BLBI. Sayangnya beberapa kesaksian yang memberatkan seringkali tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Selain itu, adanya kebijakan seperti penerbitan SKL seringkali dijadikan alasan untuk mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Keputusan hakim dalam kasus ini dinilai problematis, terutama pada kasus Samsul Nur Salim yang dihentikan dengan alasan SKL memberikan kekebalan hukum. Banyak pihak menganggap putusan tersebut tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi, mengingat SKL sendiri dipandang bermasalah secara moral dan hukum. Dengan bukti yang kuat dan kesaksian yang mendukung, keputusan untuk menghentikan kasus ini justru menimbulkan ketidakpuasan publik. Melihat barang bukti dan keterangan saksi yang ada, putusan hakim dalam kasus BLBI, terutama terkait penghentian beberapa perkara besar, tampaknya belum mencerminkan keadilan. Meskipun alasan hukum seperti keberadaan SKL digunakan, keputusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan substansial, terutama karena kerugian besar yang ditimbulkan belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Hakim dan aparat hukum seharusnya bertindak lebih tegas dan independen untuk menegakkan keadilan mengingat dampak kasus ini yang merugikan negara secara signifikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.